Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pembahas pertama saya, Prof. Dr. Hendro Suyono Yono, Dr. SPBVK, lalu juga pembahas kedua saya, Ismet Muftah Nur, Dr. SPPAK MM, dan juga saya berterima kasih kepada pembimbing pertama saya, Yutiana Karisma, Dr. MK SPPA, dan juga pembimbing kedua saya, Meika Rahmawati, Dr. MK SPPA. Ya, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya tentang gambaran klinis dan juga pola granuloma dan dugaan nekrosis pada limfadenitis tuberkulosis dan limfadenitis granulomatus non tuberkulosis di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung periode Januari sampai Desember pada tahun 2022. Untuk pendahuluannya, sebanyak 35% dari berbagai macam TB ekstraparu, kejadian yang lebih banyak terjadi adalah limfadenitis tuberkulosis. Berdasarkan data Center for Disease Control and Prevention atau CDC, kasus limfadenitis tuberkulosis ekstraparu di dunia mencapai 1.963 kasus. Limfadenitis tuberkulosis menyebar dari bagian paru melalui sistem limfatik ke kelenjar getah bening atau KGB, yang insidensi kasus limfadenitis tuberkulosis sebanyak 30-52% dari seluruh kasus limfadenitis di Indonesia. Untuk dari latar belakangnya, gambaran klinis dari limfadenitis berupa benjolan di leher, ketiak, selangkangan, sofebris, dan juga nafsu makannya berkurang, dan juga berat badannya menurun, dan juga lemah dan keringat malam. Identifikasi dari granuloma berupa ukuran, bentuk, dan juga distribusi dari granuloma, munculnya nekrosis, jumlah dan juga ukuran dari jail sel Langhans, dan respon jaringan berupa area supuratif. Gambaran granuloma terbagi menjadi dua, yaitu ada well organized granuloma dan juga poorly organized granuloma. Di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, kasus limfadenitis cukup banyak, namun penelitian mengenai hal ini masih kurang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai hal tersebut. Untuk rumusan masalahnya, pertama, bagaimana gambaran klinis pada pasien limfadenitis tuberkulosis dan limfadenitis granulomatus non tuberkulosis di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Yang kedua, bagaimana gambaran pada granuloma pada pasien limfadenitis tuberkulosis dan limfadenitis granulomatus non tuberkulosis Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Dan yang ketiga, bagaimana gambaran nekrosis pada pasien limfadenitis tuberkulosis dan limfadenitis granulomatus non tuberkulosis Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Tujuan umumnya untuk mengetahui gambaran klinis progranuloma dan juga nekrosis pada limfadenitis tuberkulosis dan juga limfadenitis granulomatus non tuberkulosis di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Untuk dari tujuan khususnya untuk mengetahui dari gambaran klinis, gambaran progranulomatosis, dan juga mengetahui dari gambaran nekrosis. Untuk dari manfaat teoritisnya menambahkan wawasan baru bagi peneliti dan juga pembaca agar dapat mengetahui gambaran klinis progranuloma dan juga nekrosis pada limfadenitis tuberkulosis dan limfadenitis granulomatus non tuberkulosis. Dan untuk manfaat praktisnya mengetahui gambaran klinis progranuloma dan juga nekrosis pada limfadenitis tuberkulosis dan juga limfadenitis granulomatus non tuberkulosis, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan penentuan prognosis. Untuk dari kerangka pemikirannya, untuk dari tuberkulosis, infeksi pertama dari infeksi Mycobacterium yang akan menginhalasi dari paru, sehingga nantinya itu dia akan mensiklasi dari ke limfatik dan nanti akan migrasi ke lymph node. Nantinya akan ada reaksi persensitivitas keempat, yaitu akan mengaktifasi dari CD8 dan juga CD4. CD8 ini sendiri nantinya akan membentuk nekrosis perkejuan, yang dimana kalau nekrosisnya sedikit, berarti akan dipengaruhi dari sistem imunnya. Sedangkan untuk dari nekrosis yang luas, nantinya dia akan terbentuklah dari poor organized granuloma. Nah, untuk CD4 itu sendiri nantinya akan mengaktifasi dari T helper, sehingga nanti akan mengaktifasi dari makrofag, akan membentuk dari epiteloid, sehingga nanti akan berkembang menjadi granuloma. Nantinya ada granuloma yang sedikit dan juga ada granuloma yang banyak. Untuk granuloma yang sedikit, dia disebutnya poor organized granuloma, dan untuk granuloma yang banyak disebutnya well organized granuloma. Nah, untuk yang selanjutnya, yang non tuberkulosis itu dia ada infeksi non tuberkulosis dan juga non infeksi. Untuk infeksi non tuberkulosis, untuk yang non tuberkulosis contohnya ada Mycobacterium atipik, jamu, virus juga M. lepra. Untuk non infeksi dia contohnya ada autoimun dan juga foreign body. Nantinya kedua ini juga sama-sama mengaktifasi dari sistem imunologi, yaitu T helper akan mengaktifasi dari makrofag dan akan terjadi perubahan morfologi makrofag karena membentuk epitelit juga saling berkembang membentuk granuloma. Nantinya granulomanya ada yang organized granuloma, poor organized granuloma, dan juga ada sel Langhans. Untuk dari destruksi jaringan itu sendiri akan membentuk nekrosis. Nanti nekrosisnya itu dia ada yang sentral nekrosis, supuratif, konfluen, nekrosis nodus, juga nekrosis debris.
Untuk dari subjek penelitiannya, data rekam medis dan juga sel preparat serta hasil eksploitasi patologi anatomi pada pasien leishmaniasis tuberkulosis dan juga leishmaniasis granulomatous non tuberkulosis di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Untuk dari teknik pemilihan sampelnya yaitu digunakan teknik total sampling dan populasi penelitiannya pada pasien leishmaniasis tuberkulosis dan juga leishmaniasis granulomatous non tuberkulosis di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Kalau dari kriteria inklusinya, yang pertama terdiagnosis dari leishmaniasis tuberkulosis dan juga leishmaniasis granulomatous non tuberkulosis secara histopatologi, lalu juga tersedianya data rekam medis juga sel preparat dan juga karakteristik pasien berdasarkan usia, jenis kelamin, status gizi dan juga pemeriksaan dari BTA-nya. Untuk dari kriteria eksklusinya, data rekam medis yang tidak lengkap dan juga rekam medis pasien yang rusak ataupun juga yang hilang. Rancangan penelitiannya menggunakan perintah deskriptif dan variabel penelitiannya adalah gambaran klinis, granulomas juga nekrosis. Untuk dari alur penelitiannya dan juga ini tempat dan waktu penelitiannya dilaksanakan di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Untuk dari empatnya dari hasil penelitian juga pembahasannya, pertama dari distribusi frekuensi BMI, di mana untuk dari varietas granulomatous non tuberkulosis itu sendiri paling banyak itu BMI-nya normal dengan jumlah 11, dan juga untuk dari varietas tuberkulosis juga sama, BMI-nya normal dengan jumlah 14 pasien. Untuk dari distribusi dari frekuensi letak kelenjar getah beningnya, untuk dari varietas granulomatous non tuberkulosis dia paling banyak di bagian leher, dan juga varietas tuberkulosis dia paling banyak di area leher, yaitu ada 10. Untuk dari distribusi frekuensi gejala penyerta dari varietas granulomatous non tuberkulosis dia mengeluhkan dan nyeri pada benjolan. Lalu untuk dari varietas tuberkulosis juga dia merasakan sama, yaitu nyeri pada benjolan dengan 5 pasien. Untuk dari deskriptif frekuensi pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan penunjang hemoglobin, yaitu untuk dari varietas granulomatous non tuberkulosis lebih banyak yang non anemik, sedangkan untuk varietas tuberkulosis dia lebih banyak yang anemik. Dan dari pemeriksaan ronsennya lebih banyak yang normal. Untuk dari distribusi frekuensi gejala penyerta juga tadi udah ya ini. Nah, ini untuk dari distribusi frekuensi mikroskopisnya, yaitu untuk dari varietas granulomatous non tuberkulosis itu mikroskopisnya lebih banyak yang selenofosit. Lalu untuk dari varietas tuberkulosis juga dia sama, mikroskopisnya lebih banyak yang selenofosit-nya. Terus untuk dari distribusi frekuensi tipe granulomanya itu paling banyak dari varietas tuberkulosis. Untuk dari pembahasannya itu sendiri, angka kejadian leishmaniasis tuberkulosis dan juga leishmaniasis granulomatous non tuberkulosis pada penelitian ini lebih banyak terjadi pada rentang usia yaitu 22 sampai 31 tahun sebanyak 44,4%. Pada leishmaniasis granulomatous non tuberkulosis itu ada 22,7 pada leishmaniasis tuberkulosis. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nita Sahara di Rumah Sakit Abdul Muluk dengan hasil terbanyak pada rentang usia 21 sampai 30 tahun sebanyak 32,1%. Alasan tingginya angka kejadian penyakit ini pada kelompok usia produktif yaitu 21-31 tahun karena usia produktif mempengaruhi risiko terkena tuberkulosis, di mana mereka lebih mobile dan juga cenderung lebih banyak berinteraksi. Nah, untuk pada penelitian ini, karakteristik jenis berdasarkan jenis kelamin pada pasien leishmaniasis tuberkulosis 50% perempuan dan juga 50% laki-laki. Sedangkan pada pasien leishmaniasis granulomatous non tuberkulosis lebih sering diderita oleh kalangan perempuan, yaitu 55,6%. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dilakukan oleh J. Fontanilla di Amerika Serikat yang mendapatkan hasil bahwa leishmaniasis tuberkulosis dan juga leishmaniasis granulomatous non tuberkulosis lebih banyak terjadi pada perempuan daripada laki-laki dengan rasio 1,4:1. Untuk dari hasil penelitian tentang deskripsi statistik tinggi badan, juga berat badan, juga suhu aksila, untuk dari tipe leishmaniasis granulomatous non tuberkulosis dan juga tipe leishmaniasis granulomatous non tuberkulosis termasuk kategori yang normal. Untuk hasil penelitian tipe leishmaniasis tuberkulosis rata-rata tinggi badannya adalah 1,1 cm, rata-rata berat badannya 46,6 kg dan juga suhu aksilnya 36,6 derajat Celcius. Suhu pada pasien varietas tuberkulosis juga varietas granulomatous non tuberkulosis dan juga non tuberkulosis ada di dalam penelitian itu termasuk kategori yang normal.
Pada penelitian ini, pembesaran kelenjar getah bening paling banyak terdapat di leher sebanyak 18 pasien. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh J. Fontanilla, didapatkan sebanyak 45% sampai 70% kasus dengan regio paling umum yaitu di cervical unilateral dan pada regio supraclavicular sebanyak 12% sampai 26% kasus. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa daerah leher atau collar region ini lebih sering terkena referitis tuberkulosis dan juga referitis granulomatus karena leher merupakan tempat filtrasi pertama ketika Mycobacterium tuberculosis yang masuk melalui droplet. Hasilnya adalah penelitian yang sama juga dilakukan oleh Diagnacio Mulye di Ethiopia dan juga Asma Nian di Maroko bahwa lokasi tersering yang sering terkena hepatitis TB adalah daerah collar atau bagian leher. Pada distribusi frekuensi gejala penyerta berdasarkan hasil penelitian untuk tipe lymphadenitis tuberkulosis juga lymphadenitis granulomatous non tuberkulosis, sebagian besar mengeluhkan adanya nyeri pada benjolan lalu diikuti dengan demam dan juga batuk berdahak ataupun juga batuk pada malam hari. Penelitian ini juga sejalan menurut Muhammad Ali Sodikin. Dalam penelitiannya, semua pasien dengan lymphadenitis tuberkulosis ataupun lymphadenitis granulomatous melakukan keberadaan benjolan 100% dan mayoritas dari mereka mengalami gejala klinis batuk yaitu sebanyak 12 atau 52,1% dari total sampel. Hasil penunjang seperti hemoglobin juga didapatkan pada pasien itu dia tadi untuk dari yang lymphadenitis granulomatous tuberkulosis itu dia lebih banyak yang non anemik, sedangkan pada pasien lymphadenitis tuberkulosis dia lebih banyak yang anemi. Nah, hasil pemeriksaan langsung pada lymphadenitis tuberkulosis adalah normal dan pada hasil lymphadenitis granulomatous non tuberkulosis juga hasilnya normal. Menurut Irawan Anasta Putra dan juga Amelia dalam hasil pemeriksaan fototoraks ditemukan bahwa sekitar 74% menunjukkan tanda-tanda yang mendukung diagnosis tuberkulosis, sementara sisanya sebanyak 26% menunjukkan hasil yang normal. Berdasarkan hasil penelitian mengenai mikroskopis pada tipe lymphadenitis granulomatous non tuberkulosis, paling banyak adalah sel radang limfosit, diikuti dengan histiosit, sel epitelia juga sel plasma. Sedangkan pada tipe lymphadenitis tuberkulosis paling banyak adalah sel radang limfosit dan juga sel epitelia, atau diikuti dengan histiosit, fomimarkoma, juga retrovirus, dan juga ada nekrosit perkejuan untuk lymphadenitis tuberkulosis. Penyebaran TB ke organ ekstrak paru tergantung pada sistem kekebalan tubuh seluler, terutama sel T helpernya atau respon T1-nya. Bentukan granuloma merupakan respon pertahanan tubuh yang muncul sebagai hasil dari inflamasi kronis dalam menginvasi Mycobacterium tuberculosis. Keterbatasan penelitian itu jumlah sampel yang terbatas dan juga faktor predisposisi yang belum diketahui karena penelitian ini menggunakan data sekunder dan juga perbandingan antara lymphadenitis tuberkulosis dan juga lymphadenitis granulomatous non tuberkulosis masih terbatas pada pemeriksaan PA dengan ditemukannya area nukleus perkejuan sehingga penentuan jenis granulomatous masih belum spesifik. Untuk dari simpulan itu sendiri, untuk dari karakteristik demografinya 40 pasien lymphadenitis tuberkulosis juga lymphadenitis granulomatous non tuberkulosis di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung terbanyak itu pada usia 22 sampai 31 tahun berjenis kelamin perempuan. Lalu yang kedua, pada pemeriksaan gejala klinis dari 40 pasien ini muncul paling banyak itu di area leher dengan gejalanya itu adalah nyeri pada benjolan. Untuk dari gambaran histopatologi dari 40 pasien ini juga menunjukkan bahwa keduanya lebih banyak sel radang limfositnya. Untuk dari saran akademisnya, yang pertama diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai karakteristik pasien lymphadenitis tuberkulosis juga lymphadenitis granulomatous non tuberkulosis, juga dilakukan penelitian kembali tempat yang berbeda dan juga dilakukan pemeriksaan penunjang dengan menambahkan parameter beta dan juga PCR-TB untuk mendiagnosis dengan pasti antara lymphadenitis tuberkulosis juga lymphadenitis granulomatous non tuberkulosis. Untuk dari saran praktisnya itu diharapkan adanya peningkatan pengisian data rekam medis sehingga data yang diisikan informasinya itu lebih komprehensif. Untuk dari Islamic insert-nya itu ada di Quran surat Yunus ayat 57, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Baik, terima kasih untuk itu sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba deh lihat yang paling awal deh.